Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini makin banyak orang inginnya ngomong tapi tidak mau mendengarkan. Coba kita lihat misalnya banyak masalah-masalah rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena suami ingin ngomong, istri mau ngomong nggak bisa ngomong. Istri mau ngomong, suami nggak mau dengarkan. Suami mau ngomong, istri nggak mau dengarkan. Ya kan? Dalam pelayanan juga gitu. Banyak keributan terjadi. Kenapa? Yang satu mau ngomong, yang satu mau ngomong. Hamba Tuhan yang satu mau ngomong, yang satu juga mau ngomong. Jadi persoalannya tidak ada yang mau mendengarkan. Dan itu persoalannya Alkitab berkata banyak orang yang hanya ingin berbicara tetapi tidak ingin mau mendengarkan. Nah, banyak masalah yang timbul seringkali seperti terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengar. Seringkali orang tua tidak mau mendengar anak-anaknya, cuma ingin ngomong. Ada banyak anak-anak juga sama, tidak mau mendengar orang tuanya, cuma ingin didengar, ingin ngomong. Nah, saya pelajari adapun kenapa sih persoalannya orang tuh nggak mau mendengar gitu. Karena untuk mendengar yang pertama dibutuhkan penguasaan diri. Nah, orang-orang yang tidak mau dengar buat saya itu sederhana. Orang-orang yang gak bisa nguasain diri. Pokoknya kamu dengar ya. Dia cuma pengen ngomong gitu. Karena dia merasa diri yang paling hebat, paling benar, paling rohani, paling tahu segala sesuatunya. Makanya kalau dia ngomong sama anak, kan jelasnya dia bilang, kamu anak kemarin sore, kamu masih anak ingusan, anak bau kencur, segala macam. Tujuannya apa? Saya ini lebih hebat, saya ini lebih ngerti, saya ini lebih segala-galanya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya penguasaan diri. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang rapuh. Orang-orang seperti itu sebetulnya adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh kegelapan, saudara. Belajar jadi orang yang lebih tenang, yang lebih bisa menguasai diri, sehingga kita mau mendengarkan orang lain. Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dengan mendengar sebetulnya ada banyak masukan-masukan yang dapat kita terima, sehingga dengan mendengar kita dapat mengambil langkah-langkah yang sangat luar biasa. Jadi ingat, untuk mendengar diperlukan penguasaan diri. Yang kedua, untuk mendengar memang dibutuhkan kerendahan hati. Ada banyak orang sombong karena dia merasa, wah kalau saya dengerin, wah berarti saya dikendalikan dong, ya kan? Makanya ada banyak suami misalnya nggak mau ngedengerin istrinya karena dia ngerasa gini, loh kalau saya ngedengerin istri saya, artinya saya di bawah telapak kaki istri saya dong, saya dibawa ketiak istri saya dong, gitu kan. Jadi persoalannya ada banyak orang terlalu sombong untuk mau mendengarkan orang gitu loh. Dia tuh siapa, saya tuh siapa, dia orang miskin tuh saya mesti dengerin, wah saya enaknya dia dong, gitu kan. Dia orang bodoh, saya orang pintar kok, masa saya mesti dengerin dia, gitu dia kan. Jadi seringkali persoalan kita tidak mau mendengar, kenapa? Kesombongan kita. Jadi yang pertama, untuk mau mendengar dibutuhkan penguasaan diri. Yang kedua dibutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga, untuk mendengar dibutuhkan pikiran yang tenang. Orang-orang yang parno, orang-orang yang dasar pemikirannya tuh penuh dengan hal negatif, emosi, lalu khawatir gitu. Nah, nggak pernah bisa mau mendengarkan. Sehingga orang yang tidak mau mendengarkan sebetulnya adalah orang yang tidak bisa berpikir tenang. Kalau saya menghadapi orang yang pengen ngomong, diam aja dulu. Karena orang seperti ini memang nggak ada penguasaan diri, orang seperti ini nggak ada kerendahan hati, dan orang seperti ini nggak punya pikiran yang tenang. Sehingga sudah mau paksakan ngomong bagaimanapun nggak ada gunanya. Itu sebab selalu saya bilang, ketika ada seorang sedang begitu emosi, sudah mau ngomong apapun gak ada gunanya, karena pikirannya lagi gak tenang. Belajar, makanya ada pepatah bahasa Jawa yang berkata, sing waras ngalah. Artinya yang waras tuh, yang lebih tenang gitu, yang lebih sehat itu ngalah aja gitu. Karena justru dalam ngalah itu kita mengalami kemenangan, ya kan? Jadi ingat, untuk mau mendengar dibutuhkan penguasaan diri. Untuk mendengar dibutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga, untuk mau mendengar diperlukan pikiran yang tenang. Dan akhirnya keempat, untuk mau mendengar diperlukan kemauan untuk menyelesaikan masalah. Ada orang kan persoalan tidak mau menyelesaikan masalah, pokoknya pengennya saya tuh yang benar gitu, ya kan? Jadi kita
kita nggak mau menyelesaikan masalah, kita cuma pengen nekenin bahwa pokoknya saya benar, saya itu nggak salah, saya itu yang paling tahu segala sesuatunya, saya itu paling ngerti. Ini kan orang-orang egois, saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita punya mental setiap kali ada masalah, selesaikan masalah. Bukan paksakan orang untuk ngerti kita, bukan paksakan orang mengerjakan apa yang kita mau. Pak, sebagai suami, saya mau ingatkan buat bapak-bapak, jangan jadi orang yang selalu cuman pokoknya istri harus dengar, istri harus nurut gitu. Tapi belajar selesaikan masalah. Sebetulnya the real problem apa sih gitu. Masalah utamanya, masalah intinya itu apa sih? Kalau kita mau dengar dan kita punya memang tekad kemauan untuk menyelesaikan masalah, bukan cuman pengen ketahuan saya benar. Karena ternyata tiba-tiba waktu kita mau dengar, kita diskusi, baru kita tahu, oh iya ya, ternyata saya ada salahnya. Tapi kadang-kadang juga justru dalam diskusi ketahuan, oh iya ya, saya yang benar gitu. Jadi dari semuanya itu, kalau kita mau punya kemauan untuk menyelesaikan masalah, berarti kita mau ngomong pada saat kita mesti ngomong, dan kita mau mendengar pada saat kita mesti mendengar. Maka apa yang terjadi, segala sesuatu jadi baik untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari yang Tuhan Bagi. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang El Roi, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan kita, Tuhan yang mengetahui persoalan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau berbuat sesuatu untuk menyelesaikan segalanya yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang El Roi, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 16, Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7, Kejadian pasal 16 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ishmael, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ishmael, Tuhan mendengar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Lihat, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Ini kelompok terorisme. Jadi ini bukan bicara sebuah kelompok agama tertentu, tapi ini bicara tentang aliran tertentu di mana orang menjadi begitu kasar seperti keledai liar, bodoh tetapi liar, saudara-saudara, ya kan? Dikatakan tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Lihat sekarang terorisme sedang dilawan oleh setiap orang, dan terorisme juga nyerang ke sana kemari. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini semua sedang digenapi oleh firman Tuhan. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, engkau yang berbicara, engkau yang menuntun, engkau yang mendengar, engkau yang menyediakan yang terbaik. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kadesh dan Bered. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ishmael. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ishmael baginya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini saya pelajari, kalau saja kita mau mendengar, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, kita dapat berpikir lebih luas lagi, saudara. Kalau kita cuma mau ngomong, lama-lama kita cuma jadi pribadi yang begitu sempit. Tapi kalau kita mau mendengar, otomatis kita akan banyak tahu, kita lebih tentram, dan akhirnya pola pikir kita, pengetahuan kita lebih luas lagi. Untuk menyelesaikan masalah kita, pertimbangan kita lebih luas lagi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mau mendengar, saya beri nama
adalah orang yang bijaksana, tapi orang yang tidak mau mendengar buat saya adalah orang bodoh yang cupat, saudara. Mari dalam hidup ini belajar sebelum kita ngambil keputusan, dengar sebanyak-banyaknya sehingga kita berpikir lebih luas lagi. Yang kedua saya pelajari, kalau saja kita mau mendengar, kita dapat melihat jalan keluar yang tepat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita mau mendengar, maka jalan keluar yang kita ambil akan menjadi jalan keluar yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak mau mendengar, maka jalan keluar yang kita ambil adalah jalan keluar yang berbahaya. Karena sebagai hamba Allah saya bilang, jangan cuma mau ngomong, jangan cuma mempertahankan prinsip, jangan cuma neken orang, tapi ayo kita mau mendengar, kita akan melihat jalan keluar yang dahsyat, yang luar biasa. Dan yang ketiga saya pelajari, kalau saja kita mau mendengar, kita tidak akan merasa diri yang paling benar. Persoalannya kita jadi batu sandungan. Kenapa? Karena kita cuma mau ngomong dan lama-lama kita berpikir saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar, dan itu yang menghancurkan kita. Tapi kalau saja kita mau berpikir lebih luas, kita mau mendengar, maka kita juga dapat melihat, oh ya di sini salah saya, oh ya di sini salah orang, oh ya di sini benar saya, di sini benar orang, dan akhirnya hari demi hari kita lebih lama lebih maju. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita mau mendengar, kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Ada kalanya kita rusak, hancur, susah. Kenapa? Keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang salah. Tetapi kalau kita mau mendengar, maka yang terjadi keputusan-keputusan kita ambil bukan hanya keputusan yang baik, tapi keputusan yang terbaik. Karena itu hasil pertimbangan yang matang dari mendengar banyak masukan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita belajar untuk bukan jadi orang yang cuma mau ngomong, tapi juga mau mendengar. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang mau mendengar, sehingga kita semua dibentuknya menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk siapa yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini mereka belajar untuk bukan cuma mau bicara, tapi mau mendengar, sehingga kami tidak jadi orang yang egois dan memaksakan kehendak, tapi kami jadi orang yang senantiasa berhikmat dan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.